Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Ayat 42. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Oke, shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya akan melanjutkan salah satu bagian terakhir dari perlengkapan senjata Allah, yaitu baju zirah keadilan, breastplate of righteousness, gitu ya. Dari semua perlengkapan senjata Allah ada satu bagian yang saya belum singgung, yaitu bagian yang terakhir, yaitu baju zirah keadilan. Dan ini menjadi sesuatu hal yang tepat karena memang ini menjadi satu titik pertahanan terakhir. Saya menamakan ini sebagai the last line of defense. Jadi pertahanan kita yang terakhir ada terletak pada baju zirah, gitu ya. Ayat yang pertama tadi kita baca tentang kisah dua orang penjahat yang disalibkan di samping Yesus. Nanti saya akan korelasikan apa ini hubungannya dengan baju zirah, gitu ya. Dua orang penjahat ini yang seorang menghujat Yesus dan berkata, "Bukankah engkau Kristus? Harusnya kalau engkau Kristus, selamatkan dirimu dan kami juga." Orang yang pertama ini tidak berpikir apa-apa, dia hanya berpikir bahwa dia mau ikut bebas. Dia ingin supaya Kristus membebaskan dia dan Kristus membebaskan dirinya, gitu ya. Dan kemudian ditegur oleh temannya, dia bilang, "Engkau tidak takut bahkan kepada Allah sekalipun," gitu ya. Kalau kita memang bersalah, tetapi orang ini tidak bersalah sama sekali. Dan orang yang kedua ini kemudian berkata bahwa, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja," gitu ya. Dan Yesus berkata, "Hari ini aku berkata kepadamu, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus," gitu ya. Nanti kita akan korelasikan apa hubungannya dengan baju zirah keadilan, gitu ya. Ayat yang baju zirah ini kita kembali ke Efesus pasal 6 ayat 14. Itu tentang perlengkapan senjata Allah yang saya yakin kita semua sudah sangat sering baca. Saya ambil yang ayat 14 aja. "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan." Jadi di sini satu bagian yang saya belum singgung, yaitu baju zirah, ya, breastplate. Baju zirah keadilan. Dalam bahasa Indonesia dituliskan kata keadilan, sedangkan dalam bahasa Inggris itu dipakai dengan kata righteousness yang sebenarnya artinya kebenaran, gitu ya. Nanti kita akan lihat apa perbedaannya, gitu ya. Kebenaran dalam bahasa Inggris yang digunakan kata truth dan kebenaran dalam bahasa Inggris yang digunakan kata righteousness. Dan breastplate ini atau baju zirah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan keadilan, gitu ya. Walaupun sebenarnya harusnya ditulis dalam bahasa Inggrisnya yaitu righteousness, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, tentunya kita tahu bahwa yang disebut dengan baju zirah di sini atau perlindung tubuh bagian utama itu merupakan salah satu-satunya perlengkapan senjata Allah yang boleh dibilang paling berat. Bahkan di salah satu video saya pernah jelaskan bahwa baju zirah ini sampai bisa 10 kilo lebih, gitu ya. Itu adalah last line of defense. Itu ada perlengkapan yang terakhir dari sebuah pertahanan, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang paling besar, itu menjadi sesuatu hal yang paling berat. Dan tentunya kita udah tahu bahwa itu semua menunjukkan suatu perlindungan pada bagian-bagian organ vital yang ada dalam tubuh kita, seperti jantung, paru-paru, dan lain sebagainya, gitu ya. Sebelum kita bicara lebih jauh lagi mengenai baju zirah ini, seperti biasa kita akan lihat videonya sedikit mengenai baju zirah yang dipakai oleh tentara Roma pada zaman itu, gitu ya. Kita lihat sebentar videonya ya. Being a legionary soldier, Placidus is of course well armed, but his body is also very well protected by a helmet, armor, and a shield. His body armor, or lorica, is made of iron plates riveted to heavy leather straps on the inside of the harness, so they won't break easily during a fight. A lorica consists of 4 parts. The 2 shoulder pieces and 2 body pieces can be taken apart for easy maintenance and transportation. When the armor is assembled, Placidus can put it on like a jacket. The lorica is fastened with leather straps that run through the hooks at the front and back. It weighs almost 10 kilos, but because the different parts move along with the body movement and the weight is spread evenly over the upper body, he can wear it in relative comfort all day long. Oke, itu adalah video yang sudah kita lihat tentang baju zirah yang dipakai oleh tentara Roma pada zaman itu. Terdiri dari sebuah plat-plat besi yang kemudian dirangkai, disusun, dan dia melindungi
seluruh bagian tubuhnya gitu ya, baik bagian depan maupun bagian belakang gitu. Dan kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang melindungi bagian organ-organ vital pada manusia seperti jantung, paru-paru dan segala macamnya gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang ini menjadi satu bagian yang memang paling terakhir kita harus bahas kalau kita bicara soal perlengkapan senjata Allah. Gitu, dari semua perlengkapan senjata Allah memang paling terakhir yang paling tepat untuk kita bahas itu adalah breastplate ini atau baju sirah, karena ini merupakan pertahanan yang paling terakhir gitu. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa baju sirah itu melindungi jantung kita. Dalam hal rohani tentunya bicara soal hati, dan kata firman Tuhan dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan gitu ya. Kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu semua berasal semua dari hati. Penilaian Allah tentang kita, siapa diri kita, semuanya terpancar dari hati kita. Dan ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita jaga. Ini menjadi satu perlindungan terakhir di mana nilai kita dilihat dari hati kita. Gitu ya. Kalau saya kembali pada ilustrasi cerita yang pertama tentang dua orang penjahat yang di kiri kanan Yesus, sebenarnya kalau kita perhatikan di sana ini menjadi sesuatu hal yang mungkin dua-duanya tidak pernah diceritakan dalam Alkitab siapa orang-orang ini, dan mereka mungkin melakukan suatu kejahatan, mereka tidak pernah mendengar apa yang Yesus lakukan, mungkin hanya mereka mendengar selentingan-selentingannya aja, tetapi mereka pada akhirnya ada disalibkan bersama dengan Yesus di kiri kanan Yesus. Tetapi yang membedakan dari dua pribadi ini adalah yang satu tidak berpikir apa-apa tentang siapa itu Yesus, dia tidak mendengar hati nuraninya, dia tidak punya hati nurani sama sekali. Dia hanya berpikir bahwa dia harus bebas, dan kalau Yesus adalah Kristus, maka Yesus membebaskan dia dan membebaskan dirinya. Dia hanya memanfaatkan Kristus sebagai sarana untuk dia membebaskan diri dari hukuman yang harus dia jalani. Hati nuraninya sama sekali tidak berbicara tentang kesalahannya. Hati nuraninya sama sekali tidak mau peduli tentang Yesus yang adalah tidak bersalah, yang dihukum bersama-sama dengan dia. Gitu ya. Dan ini yang menjadi perbedaan yang menyolok dengan orang yang kedua, di mana orang yang kedua berkata, kamu tidak takut bahkan kepada Allah sekalipun. Orang yang kedua, walaupun tidak diceritakan dalam firman Tuhan dia adalah pengikut Kristus, orang yang kedua walaupun tidak pernah diceritakan bahwa bagaimana dia menyaksikan Yesus mengadakan mujizat, tetapi dalam hati nuraninya dia tahu bahwa orang yang di tengah-tengah mereka itu adalah satu pribadi yang tidak bersalah. Dan dia menegur temannya, kamu tidak takut bahkan kepada Allah sekalipun. Kita berdua memang kita melakukan hal yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini yaitu Yesus, dia melakukan hal yang tidak bersalah. Dia tidak bersalah sehingga dia layak disalibkan. Hati nuraninya berbicara. Ada sesuatu di mana dia masih bisa mendengar suara hatinya, dan dia bisa melihat satu kenyataan bahwa Yesus tidak bersalah. Dan tanpa dia mengerti dan tanpa dia melihat semua kenyataan itu, dia hanya bisa berkata kepada Yesus bahwa Yesus, ingatlah apabila engkau datang nanti sebagai raja. Dia membuat suatu pengakuan yang keluar dari hatinya bahwa Yesus adalah raja, dan dia berani mengakui itu dan berkata, ingatlah apabila engkau datang nanti sebagai raja. Dan itu yang membuat orang ini dinilai oleh Yesus, dan Yesus berkata, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Di sini ada dua orang yang bisa yang satu mendengarkan suara hatinya, yang satu sama sekali buta suara hatinya. Dan itu yang dimaksud dengan kata firman Tuhan tentang baju sirah keadilan tadi, baju sirah kebenaran, righteousness kalau dalam bahasa Inggris, Di sini bicara soal bagaimana kita melindungi hati kita sehingga hati kita masih punya nurani, hati kita masih mendengarkan sesuatu apabila kita melakukan sesuatu yang salah. Banyak orang yang dalam firman Tuhan dalam satu kondisi di mana bukan cuma matanya yang buta, bukan cuma telinganya yang tidak bisa mendengar, tetapi hatinya menjadi tumpul untuk mengerti Tuhan. Hatinya untuk menjadi tumpul untuk menyadari apa yang salah dan apa yang benar. Dan itu sebabnya kita perlu mengenakan yang namanya baju sirah ini. Jadi yang pertama kalau kita bicara soal hati, yang pertama adalah hati ini adalah penghubung kita dengan Tuhan. Kita berkorelasi dengan Tuhan itu bukan sesuatu secara fisik, kita berkorelasi dengan Tuhan bukan sesuatu secara perasaan, bukan juga sesuatu yang secara imajinasi kita bayang-bayangkan sendiri, tetapi korelasi kita dengan Tuhan itu dari hati kita, atau dalam firman Tuhan kita kenal dengan namanya roh. Dan Roh Kudus juga berdiam dalam hati kita. Hati kita itu adalah jembatan di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Hati itu yang menjadi penghubung antara kita dengan Tuhan. Dua orang hamba Tuhan yang melayani dengan dahsyat, dua orang hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Mereka sama-sama menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa, mereka sama-sama melayani pekerjaan Tuhan dengan jemaat yang sangat banyak, tetapi yang membedakan mereka adalah hati mereka. Itu yang menjadi penilaian di mata Tuhan.
gitu ya. Dua orang bisa sama-sama memberikan persembahan yang jumlahnya mungkin sama-sama besar, gitu ya. Tetapi yang membedakan nilai dari persembahan itu bukan dari jumlah yang diberikan, tetapi yang membedakannya adalah bagaimana hatinya waktu dia memberikan. Dan hati ini menjadi penghubung antara kita dengan Tuhan. Gitu. Dari sini kita akan sama-sama melihat mengenai hati kita. Inilah yang disebut dengan breastplate, baju sirah yang melindungi hati kita. Nanti di bagian terakhir saya akan jelaskan mengenai perbedaan antara truth dengan righteousness. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Mazmur 44 ayat 21 dikatakan, masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Gitu. Tuhan mengetahui yang tersembunyi dalam hati manusia. Dalam firman Tuhan dikatakan, ia mengetahui rahasia hati. Dalam Yohanes 2 ayat 25 dikatakan, karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Itu perkataan firman Tuhan. Yesus tahu persis apa yang dalam perkataan hati manusia. Jadi kalau ada orang bertanya, apa yang membuktikan bahwa Yesus itu Allah? Sebenarnya mudah. Tidak ada seorang pun yang tahu dalam hati manusia kecuali Allah. Dan Yesus mengetahui apa yang dalam hati manusia. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Dan dalam firman Tuhan dibilang, dia tidak perlu memperoleh kesaksian dari siapapun tentang manusia. Karena dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Gitu ya. Dan tadi di Mazmur dikatakan, karena Allah itulah yang menyelidikinya dan dia mengetahui maksud hati. Jadi hati ini yang penghubung kita dengan Tuhan. Bukan masalah seberapa besar pelayanan kita, bukan masalah seberapa besar jemaat yang kita layani, bukan masalah seberapa lama kita melayani pekerjaan Tuhan, bukan masalah seberapa besar persembahan kita, tetapi seberapa besar hati kita terpaut pada Tuhan. Itu yang penting. Bahkan kata firman Tuhan dikatakan, jalan orang adalah benar menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan menguji hati. Firman Tuhan bukan sesuatu hal pengetahuan yang berlimpah-limpah yang ada pada kita semata-mata, bukan itu. Tetapi firman Tuhan bagaimana itu mengubah hati kita sendiri dan bagaimana Tuhan menguji hati. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Amsal 4 ayat 23 yang tadi saya sudah bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita datang dari Allah, kehidupan kita datang dari penebusan Yesus lakukan, kehidupan kita datang apabila kita dilahirkan dari air dan roh, dan itu datang semua dari hati. Dan hati inilah penghubung kita dengan Allah. Gitu ya. Apabila seorang prajurit dia sudah jantungnya atau organ tubuhnya tertusuk dan dia menjadi mati, maka dia kehilangan segala sesuatunya. Dan begitu juga dengan umat Tuhan. Apabila dia kehilangan kesadarannya tentang apa yang salah dan yang benar, apabila hati nuraninya sudah tidak bisa berbicara lagi menegur dia pada saat dia melakukan sesuatu yang salah, maka tidak ada lagi kehidupan di sana. Dan firman Tuhan bilang, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah Allah mengontrol kita, dari sanalah Allah berbicara, dan dari sanalah sumber kehidupan kita. Gitu ya. Dalam Amsal 20 ayat 27 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan. Melalui roh manusia, Tuhan menuntun kita. Gitu ya. Tuhan bisa menuntun kita dengan hal-hal yang terjadi di luar kita, bisa. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan, roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Melalui roh kita, Allah menuntun kita. Melalui roh kita, dia menghidupkan firman Tuhan. Melalui roh kita, maka kita bisa mengalami Allah. Melalui roh kita, maka kita bisa merasakan kehadiran Allah. Melalui roh kita, kita bisa merasakan kasih Allah. Dan semuanya kita alami melalui roh kita. Dan roh kita atau hati kita itu adalah pelita Tuhan. Gitu ya. Yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Dalam Roma 8 ayat 16 dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ada Roh Kudus dan roh kita yang sama-sama bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Jelas dong? Jadi yang pertama kalau kita bicara soal hati, kenapa kita perlu jaga seperti halnya breastplate tadi yang menjaga bagian jantung dan paru-paru dan bagian vital lainnya, maka hati ini menjadi sesuatu hal yang penting. Karena hati itu yang menentukan kita. Karena hati itu membuat kita terhubung dengan Allah. Tanpa hati yang masih terbuka dan hati yang mengalami Tuhan, maka tanpa itu kita tidak bisa terhubung dengan Allah. Gitu ya. Dan ini yang kita harus jaga. Inilah saluran terakhir penghubung kita dengan Tuhan. Dan ini yang iblis serang. Kadang-kadang ada orang yang sudah pelayanan, ada orang yang sudah lama berkecimpung dalam kegiatan rohani, hatinya kehilangan kepekaan dengan Tuhan. Dia melakukannya sebagai satu rutinitas, dia melakukannya sebagai satu kewajiban, dia melakukannya sebagai sesuatu yang memang itulah pekerjaannya dia. Gitu loh. Padahal disinilah kuncinya bagaimana hati seseorang tetap melekat kepada Tuhan, bagaimana hati seseorang tetap terkoneksi dengan Tuhan. Gitu. Dan hati ini yang kita perlu jaga. Seperti halnya tadi, baju sirah tadi menjaga hati kita.
Itu yang pertama tentang hati. Jadi hati adalah penghubung kita dengan Tuhan. Ini adalah saluran kehidupan kita. Inilah tempat kita terkoneksi dengan Tuhan. Gitu ya. Dan ini yang kita harus jaga. Iblis bisa menyerang kita dalam berbagai macam cara, melalui pikiran kita, melalui apapun juga. Tetapi usaha yang paling terakhir adalah memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau itu diputus, maka salah satu yang terjadi adalah hati nurani kita buntu. Hati nurani kita tidak tahu lagi membedakan apakah itu betul atau itu salah. Apakah ini berkenan kepada Tuhan ataukah tidak. Ada banyak situasi, saudaraku, dalam kehidupan kita sehari. Kalau Anda yang sering melayani, Anda yang sudah berapa lama melayani, tentunya Anda pernah mengalami saat-saat di mana tidak ada seorang pun yang tahu yang sedang kita lakukan. Pada saat kita memberitakan firman Tuhan, motivasi di balik semuanya tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kalau hati nurani kita masih berbicara dan masih peka, kita tahu bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita tahu bahwa kita sedang mencuri kemuliaan Allah. Dan apa jadinya apabila seseorang mulai mempunyai hati yang buntu dan dia tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan, dan Tuhan tidak bisa menegur dia dan menuntun dia lagi melalui hatinya. Karena hati roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Dan ini yang kita harus jaga. Inilah last line of defense yang kita miliki supaya kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Penjahat tadi boleh melakukan kejahatan seumur hidupnya. Penjahat tadi boleh sama sekali tidak pernah mendengar tentang siapa itu Yesus. Penjahat tadi boleh melakukan segala sesuatu dan tidak pernah menyaksikan bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Tetapi selama hati kecilnya, hati nuraninya masih bisa tahu bahwa di depan dia adalah seorang raja, maka dia bersama-sama di Firdaus. Gitu ya. Dia mungkin tidak pernah melihat Yesus mengadakan mujizat, tetapi selama hati kecilnya, hati nuraninya dia tahu bahwa orang di depan dia itu tidak bersalah, di tengah-tengah dia itu adalah raja di atas segala raja, dan dia bisa berkata dia tidak bersalah, dan engkau Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Maka itu Allah memperhitungkan sebagai satu kebenaran. Jelas aku, dan itu yang kita harus jaga. Dan itu kita harus jaga, gitu ya saudaraku, supaya hati kita tetap ada dalam satu komunikasi di mana Allah bisa menuntun kita, Allah bisa meng-guide kita melalui hati kita, gitu ya. Itu yang pertama kalau kita bisa soal hati. Yang kedua, kalau kita bisa soal hati dalam firman Tuhan, tadi saya sudah jelaskan, hati itulah yang membedakan seseorang di mata Tuhan. Hati itu yang membuat perbedaan antara si A dan si B dan orang demi orang. Dan tadi kata firman Tuhan bahwa Yesus tidak perlu memperoleh kesaksian tentang manusia, karena dia tahu persis apa yang dalam hati manusia. Penjahat satu dan penjahat yang kedua, kita tidak pernah tahu mana di antara mereka yang kejahatannya lebih ringan atau lebih berat, gitu ya. Yang pasti mereka dua-dua sama dihukum, gitu ya. Tetapi hati mereka membedakan semuanya, gitu ya. Karena pada saat mereka berbicara itu menggambarkan apa yang dalam hati mereka, dan itu membuat suatu perbedaan yang sangat menyolok, gitu ya. Dan Allah membedakan tiap orang itu dari hatinya. Anda ingat cerita pada waktu Allah memilih Daud? Dari mata manusia bukan seorang yang perlu diperhitungkan, gitu ya. Bahkan dari mata saudara-saudaranya pada waktu Samuel datang hendak mengurapi, Samuel berkata, cuman ini anak Isai, gitu ya. Karena dia melihat saudara-saudaranya semua ditampilkan dengan satu kelebihannya masing-masing. Dan kemudian dia teringat tentang seorang yang masih ada di padang yang mukanya kemerah-merahan, dikatakan seperti itu. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan Allah melihat hatinya. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia memandang apa yang nampak di luar, tetapi Allah melihat hati. Itulah yang membedakannya. Dan tadi saya sudah jelaskan, dua orang bisa melayani dengan sama-sama dahsyat, tetapi yang membedakan mereka adalah hatinya. Dua orang bisa memberi dengan sama-sama besar, sama-sama rutinnya, tetapi yang membedakan nilai pemberian itu adalah hatinya. Gitu ya saudaraku. Dan inilah yang membedakan seseorang, gitu ya. Nilai Anda dan saya di mata Tuhan itu bukan dilihat dari seberapa sering Anda melayani. Nilai Anda dan saya di mata Tuhan itu bukan dilihat seberapa banyak Anda menguasai firman Tuhan dan seberapa jago Anda berbicara. Bukan dari sana. Nilai Anda dan saya di mata Tuhan itu bukan seberapa lama kita sudah melayani, seberapa banyak jemaat yang sudah kita gembalakan, tapi nilai Anda dan saya di mata Tuhan itu dilihat dari seberapa jauh hati kita melekat kepada Tuhan, dan itulah yang menilai semuanya. Jelas, saudaraku? Jadi yang kedua, kalau kita bisa soal hati, ini bicara soal seseorang di mata Tuhan, nilainya dilihat dari hatinya. Gitu ya. Kita lihat beberapa ayat firman Tuhan tentang hal ini. Dalam Markus 7 ayat 21 dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Gitu ya. Dan ini kata firman Tuhan dibilang dari dalam atau dari hati orang. Jadi jangan kita berpikir bahwa pembunuhan apa segala macam percabulan, pikiran jahat semuanya timbul dengan spontan. Gitu ya. Ada sesuatu yang sudah dasarnya memang ada pada hati mereka. Gitu ya. Dalam 1 Timotius 1 ayat 19 dikatakan beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni.
Dia tidak lagi memperhatikan hati nuraninya yang murni. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Jelas saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu hal yang penting. Nilai kita tadi sudah bilang, setiap orang yang membedakan itu hatinya. Gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan, jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dalam Mazmur 16 ayat yang 7 dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia pada malam hari, hati nuraniku mengajarkan aku. Gitu ya. Dan ini yang kita harus belajar, saudaraku. Satu ayat lagi dalam kisah para rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha, kata Paulus, hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Yang membedakan kita adalah hati kita, saudaraku. Gitu ya. Berapa yang lalu saya sempat ngobrol dengan istri mengenai satu hal yang sempat jadi polemik, satu topik firman Tuhan yang sempat jadi rame, yaitu tentang kehendak bebas dan predestinasi. Gitu ya. Mungkin ada di antara Anda juga yang sempat tahu apa itu kehendak bebas dan predestinasi. Gitu ya. Di sini saya tidak akan membahas lebih banyak mengenai hal itu. Cuma di sini saya ingin memberikan gambaran bahwa kurang lebih seperti ini. Kalau predestinasi itu orang mempunyai prinsip atau pemikiran bahwa setiap kita itu sudah ditetapkan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kita dari kandungan ibu kita. Tuhan sudah menetapkan kita dari sejak lama. Oh, orang ini nanti jadinya akan jadi sahabat Tuhan. Oh, orang itu nantinya akan jadi pebisnis. Oh, orang ini nanti jadinya akan penjahat, gitu ya. Jadi predestinasi seakan-akan Allah menetapkan semuanya, gitu ya. Sementara yang kita selama ini percayai, Allah memberi pada kita kehendak bebas karena Allah menciptakan kita sesuai gambar dan rupa kita, sesuai gambar dan rupa Allah, sehingga kita punya kehendak bebas untuk kita memilih, gitu ya. Setiap kali Allah memperhadapkan pada kita pilihan, gitu ya. Saya lebih cenderung memilih bahwa prinsipnya adalah kehendak bebas, bukan semata-mata predestinasi. Walaupun pertentangan antara dua hal ini menjadi sesuatu yang tidak pernah ada habis-habisnya. Orang penganut paham predestinasi, dia bisa menunjukkan berbagai macam ayat untuk menunjukkan bahwa itu ada dalam firman Tuhan. Itu. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah, mungkin Anda pernah ketemu dalam firman Tuhan dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun. Itu salah satu yang jadi argumentasi dari orang-orang penganut predestinasi. Itu membuktikan bahwa hati Firaun itu dikeraskan oleh Allah. Allah menentukan untuk Firaun menjadi satu hati yang keras. Gitu ya. Itu menurut pendapat orang-orang yang menganut paham predestinasi, gitu ya. Sementara kalau orang-orang yang dengan kehendak bebas atau dalam firman Tuhan kita tahu yang dimaksudkan itu bukan itu sama sekali. Bukan berarti Allah membuat hati Firaun yang asalnya lembut kemudian jadi keras sehingga Firaun menolak waktu umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir, gitu ya. Di sini saya ingin jelaskan bahwa Allah melihat kecenderungan hati seseorang. Bukan berarti bahwa Allah menciptakan kita seperti robot yang sudah ditetapkan dan jadi seperti yang Tuhan tentukan hanya seperti itu. Tidak, Allah tetap memberikan kepada kita kehendak bebas. Allah bisa memberikan satu rencana, Allah bisa memberikan satu rancangan dalam kehidupan kita di masa depan apabila kita menyerahkannya kepada tangan Tuhan. Gitu ya. Tetapi kalau tidak, maka semuanya adalah kehendak bebas yang kita tentukan sendiri. Saya kasih ilustrasi sederhana mengenai hal ini. Misalnya, kalau Anda dan saya kita berdiri di sebuah persimpangan jalan, anggaplah di sebuah persimpangan berbentuk plus begitu ya. Persimpangan ada lurus, ada ke kiri dan ke kanan, misalnya begitu ya. Anggaplah misalnya kalau kita lurus maka kita akan sampai di sebuah mall A gitu ya. Kalau kita belok ke kiri maka kita akan sampai di mall B. Kalau kita belok ke kanan maka kita akan sampai di mall C. Anggaplah begitu. Gitu ya. Gitu. Kemudian Allah memandang pada saat kita ada di persimpangan, kita memberikan kecenderungan untuk lurus. Kemudian Allah berkata bahwa kamu akan sampai di mall A. Bukan berarti Allah yang menyuruh kita ke sana, bukan. Tapi karena Allah melihat kecenderungan hati kita mau lurus. Ngerti ya maksud saya? Gitu ya. Dan begitu juga dengan kecenderungan hati yang dimaksud dalam firman Tuhan di sini. Gitu ya. Bukan berarti Allah mengeraskan hati Firaun, tetapi karena kecenderungan hatinya, dia sudah menolak umat Tuhan keluar, dia sudah berusaha untuk tidak mau mengizinkan umat Tuhan keluar dan beribadah, sehingga Allah membiarkan itu semua. Dan itu menggambarkan kecenderungan hati yang sudah ada dia pada dirinya. Dia yang memilih untuk itu. Gitu ya. Dan inilah yang dimaksud dalam firman Tuhan tentang hati tadi. Hati itu yang membedakan kita semua. Bukan Allah yang memaksa kita melakukan sesuatu. Kita bukan orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk melakukan sesuatu tanpa kita bisa memilih. Tuhan memberi pada kita kesempatan untuk memilih sesuai dengan kasih kita kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang kita alami. Tetapi yang terpenting di sini adalah pada saat hati kita mencondongkan diri pada sesuatu, itulah yang membedakan kita.
Jelas saudaraku? Dan kalau kita bicara tadi saya sudah bilang masalah breastplate of righteousness, masalah baju sirah tadi, maka itu adalah Allah melihat bagaimana kecenderungan hati kita. Dan itulah yang membedakan seorang demi seorang. Dan Paulus katakan, aku menjaga supaya aku tetap dalam hati nurani yang murni. Jelas saudaraku? Dan ini hal yang kedua kalau kita bicara hati. Jadi yang pertama kalau kita bicara hati, maka ini adalah penghubung kita dengan Tuhan. Dan karena itu kita harus jaga. Dan yang kedua kalau kita bicara hati, hati inilah yang menentukan setiap orang. Hati itu yang membedakan si A dan si B di mata Tuhan. Sekali lagi, bukan karena sesuatu yang nampak di luar, bukan karena perawakannya, bukan karena pelayanannya, bukan karena pintarnya dia menyampaikan firman Tuhan, bukan karena pengalamannya dalam segala sesuatu, bukan. Di mata Allah penilaian seseorang dilihat dari hatinya. Dan Allah tidak pernah menetapkan kita untuk melakukan sesuatu tanpa kita mengerti. Allah mengizinkan kita, memberi kita kesempatan untuk memilih. Jelas saudaraku, dan nilai kita di mata Allah dilihat dari hati kita. Itu sebabnya kita harus menjaga hati kita, saudaraku. Itu sebabnya Anda dan saya, Anda boleh melayani dengan jemaat yang kecil yang hanya 2-3 orang, atau Anda boleh melayani satu jemaat yang sangat besar yang ribuan orang, tetapi nilai kita di mata Tuhan bukan dilihat dari berapa banyak jemaat kita. Nilai kita di mata Tuhan dilihat bagaimana hati kita melayani dengan sepenuh hati. Bagaimana hati kita melakukannya. Itu yang menjadi nilai di mata Allah. Jelas saudaraku? Nah ini dua hal yang penting kalau kita bicara soal hati. Karena itu saya bilang ini adalah bagian yang terakhir. Kalau kita bicara soal perlengkapan Allah, perlengkapan senjata Allah, bagian terakhir last line of defense yang kita harus jaga itu adalah hati kita. Gitu ya. Kita bisa tetap melayani, kita bisa tetap melakukan segala sesuatu, kita bisa tetap bisa memberi, tapi kalau dilakukan semua dengan melakukan tanpa dengan hati yang benar, maka semuanya menjadi sia-sia. Gitu ya. Dan usaha terakhir yang iblis lakukan adalah bagaimana hati kita dibutakan. Bagaimana hati kita tidak lagi masih mempunyai hati nurani yang murni, yang bisa mendengar suara Tuhan pada saat Tuhan menegur dan mengarahkan kita. Gitu ya saudaraku. Dan ini bagian kedua kalau kita bicara soal baju sirah keadilan tadi, bagaimana itu menjaga hati kita. Mari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Hati itu penghubung kita dengan Tuhan, dan hati itulah yang membedakan kita satu dengan yang lainnya. Mari miliki hati yang murni, miliki hati nurani yang utuh, yang mendengar pada Tuhan, yang bergantung pada Tuhan, yang melakukan segala sesuatu semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan, bukan dengan maksud-maksud tersembunyi, bukan dengan mencari keuntungan diri sendiri, bukan dengan mengharapkan sesuatu untuk kemuliaan nama sendiri, tidak. Tapi lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah yang kita harus jaga. Itulah baju sirah yang kita mau kenakan. Jelas saudaraku? Hal yang ketiga kalau kita soal bicara baju sirah tadi di bagian pertama tadi sudah dijelaskan bahwa dalam firman Tuhan di Alkitab dijelaskan bahwa berbaju sirah keadilan. Kata keadilan di sini dalam bahasa Inggris dipakai kata righteousness, yang sebenarnya kalau diterjemahkan artinya kebenaran. Nah, terus apa bedanya kebenaran truth dengan kebenaran righteousness? Righteousness ini dalam bahasa Indonesia banyak diterjemahkan sebagai keadilan. Gitu ya. Secara sederhana saya mau jelaskan seperti ini. Kalau kebenaran yang truth itu adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mendasar. Sedangkan righteousness itu adalah kebenaran yang dia melakukan sesuatu yang benar. Karena itu sering disebut dengan keadilan. Gitu ya. Saya kasih contoh yang lain misalnya. 3 ditambah 2 itu 5. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, di negara apapun juga, 3 tambah 2 itu 5. Itu truth. Itu ya. Itu suatu kebenaran mendasar yang seorang pun tidak bisa tolak. Itu truth. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan righteousness? Kalau ada seorang anak SD, dia menghitung 3 tambah 2, terus dipikir sama dia, terus dia jawab 5. Tindakan dia menulis 5, itu righteousness. Jelas saudaraku? Itulah yang membedakan antara truth dengan righteousness. Karena itu righteousness sering digambarkan sebagai keadilan. Jadi righteousness di sini adalah suatu tindakan bagaimana dia melakukan kebenaran. Itulah righteousness. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal baju sirah keadilan di sini adalah bagaimana hati kita mencondongkan diri untuk melakukan suatu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kebenaran firman Tuhan menjadi sesuatu yang bukan cuma dikatakan, tetapi hati kita memang mencondongkan diri ke sana. Gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-9 dikatakan, karena terang akan berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat ini paling lengkap menulis kata truth dan righteousness secara bersamaan. Gitu ya. Dibilang karena terang hanya berbuah kebaikan. Itu goodness, gitu ya. Dan keadilan itu dipakai kata righteousness, dan kebenaran yaitu truth.
Gitu ya. Jadi di sini kita harus melakukan sesuatu di mana kita mencondongkan hati kita untuk melakukan sesuatu yang truth. Itu adalah righteousness. Gitu ya. Condongan hati kita untuk melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dan itu adalah perhitungan sebagai bentuk kebenaran atau righteousness, atau dalam bahasa Indonesia dipakai kata keadilan. Gitu ya. Ayat yang lain dari Roma 3 ayat 25 sampai dengan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya. Gitu ya. Jadi keadilan adalah tindakan yang benar sesuai dengan kebenaran. Gitu ya. Karena ia membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya. Jadi keadilan di sini adalah righteousness. Itu satu tindakan yang benar sesuai dengan truth-nya. Gitu ya, supaya nyata bahwa ia benar dan juga dibenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jelas saudaraku? Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa itu yang dimaksud dengan baju sirah keadilan. Jadi adil di sini bukan berarti tidak pilih kasih, gitu ya. Jadi kalau kita bicara baju sirah keadilan, jangan Anda berpikir, oh berarti maksudnya kita tidak boleh pilih kasih, kita harus melakukan segala sesuatu dengan adil. Kata adil di sana itu righteousness dalam bahasa Inggris, gitu ya. Yang maksudnya adalah bukan cuma tidak pilih kasih, tetapi kata adil di sana adalah melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan kebenaran. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kata keadilan di sana, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Itu perkataan Paulus kepada Timotius. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Di sini sekali lagi, kejarlah righteousness. Itu ya, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jelas saudaraku? Jadi itu hal-hal yang penting kalau kita bicara soal breastplate of righteousness. Kita bicara soal baju sirah keadilan. Baju sirah itu melindungi hati kita. Hati ini bicara soal tempat kita berkomunikasi dengan Allah. Gitu ya. Ini penting. Ini saluran terakhir kita berkomunikasi dengan Allah dalam hati kita. Karena itu saya bilang, bagian ini memang kita harus bahas bagian terakhir apabila kita ngomong perlengkapan senjata Allah. Ini adalah last line of defense kita. Gitu ya. Hati itulah yang membuat kita bisa bersekutu dengan Allah, karena roh manusia adalah pelita Tuhan. Dan yang kedua, kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dalam hati itulah terpancar segala kehidupan. Kehidupan kita dan apapun yang ada pada kita itu dibedakan dari hati kita. Dan Allah tidak pernah semata-mata menjadikan kita menjadi satu robot yang Tuhan tentukan dengan satu kondisi tertentu. Tetapi mari kita memilih mencondongkan hati kita untuk melakukan firman Tuhan. Itulah righteousness. Gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan berbaju sirahkan keadilan. Pakai hati kita dilindungi dengan firman Tuhan dan condongkan hati kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan jangan sampai kehilangan kepekaan dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan hati nurani yang murni, kata firman Tuhan. Dan ini yang kita harus jaga. Gitu ya. Dan ini pertahanan terakhir umat Tuhan. Gitu ya. Selama umat Tuhan masih punya hati nurani yang murni, sementara Anda dan saya masih punya kepekaan dengan Tuhan, maka kita tahu apabila kita sedang melakukan sesuatu yang salah. Maka kita tahu roh kita berbicara apabila ada sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun orang tidak tahu itu semua. Dan itu seperti gambaran penjahat yang tadi, yang mungkin tidak pernah melakukan sesuatu yang dia melihat bagaimana Yesus melakukan semuanya, tetapi hati nuraninya masih berbicara bahwa Yesus tidak bersalah, bahwa dia akan datang sebagai raja. Gitu ya. Dan selama hati kita masih ada dan masih peka terhadap Tuhan, maka umat Tuhan masih bisa dipulihkan, maka kita masih bisa bertahan dalam pertempuran. Ini adalah last line of defense kita. Jaga hati kita dengan segala penuh kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Hati itu yang membuat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Hati itu yang membuat menentukan nilai kita seseorang, gitu ya. Apapun pelayanan kita, Anda boleh terampil menggunakan pedang roh, Anda boleh menggunakan ketopong keselamatan, Anda boleh berjalan dengan menggunakan kasut kerelaan memberitakan Injil, tetapi semuanya harus didasari dengan hati yang benar. Hati itu yang menentukan semuanya dan nilai kita ditentukan dari hati. Gitu ya. Dan lakukan itu sebagai satu bentuk di mana kita mencondongkan diri pada kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, tetapi kita lakukan dengan righteousness, kita mencondongkan pada kebenaran yang hakiki, yaitu truth, yaitu firman Allah. Jelas saudaraku? Dari sini saya ingin kita mengerti sama-sama bahwa inilah pertahanan kita yang terakhir, inilah yang membuat kita bertahan dan bisa menggunakan semua perlengkapan senjata Allah. Percuma saja kalau kita memberitakan firman Tuhan, Anda terampil menggunakan pedang roh, tetapi kita tidak punya hati yang melekat kepada Tuhan, dan itu menjadi sesuatu hal yang sia-sia.
Jelas saudaraku ya. Sebagai penutup, satu ayat di dalam Efesus 1 ayat 18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ini doa Paulus buat jemaat Tuhan di Efesus. Sebelumnya Paulus berdoa pada jemaat Tuhan di Efesus, aku berdoa supaya kamu mengerti betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan kamu bisa memahami kasih itu sekalipun untuk melampaui segala akal. Dan di sana Paulus berkata lagi, aku berdoa supaya ia menjadikan mata hati kita terang. Gitu ya. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jelas saudaraku, hati itu yang memberi kesaksian tentang siapa kita, hati itu yang memberi kesaksian apakah kita melakukan sesuatu yang benar atau tidak, hati itu yang menilai sesuatu yang kita kerjakan. Gitu ya. Dan mari jaga hati kita tetap utuh di hadapan Tuhan, jaga dengan hati nurani yang murni. Dan Paulus berdoa supaya dia memberikan pada kita mata hati kita tetap terang supaya kita mengerti kandungan yang terkandung pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Jelas saudaraku, betapa besarnya bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ya. Mari melalui ini semua saya ingin kita sama-sama mengerti, inilah perlengkapan senjata Allah. Gitu ya, mulai dari perlengkapan yang ofensif sampai dengan yang defensif, dan defensif yang terakhir adalah last line of defense, yaitu breastplate of righteousness. Itu adalah baju sirah keadilan. Kata keadilan di sini bicara soal melakukan sesuatu yang benar sesuai firman Tuhan. Jelas saudaraku, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.